Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Nursyifa Fitria Rahmawati. Saya guru PAI di SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi. Sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 3 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan nomor mahasiswa 27030 253370. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi video praktik mengajar sebagai uji kinerja pada materi peranan Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia dengan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning di kelas 10 materi semester 1. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Coba Ibu mau tes semangatnya ya. Semangat pagi. Masya Allah luar biasa semangatnya. Oke. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Boleh dipersiapkan? Siap. Berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita sebelum mulai pembelajaran disiapkan Al-Qur'annya, tadarus terlebih dahulu. Dibuka Quran surah An-Nahl ayat 125. Sudah? Kita mulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Anak-anak, sebagai warga Indonesia yang baik, ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sebelum mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Siapa di sini yang ingin menjadi dirijen? Boleh, dipersilahkan. Silahkan kalian lihat temannya depan, belakang, samping, kanan, dan kiri. Adakah hari ini yang tidak hadir? Alhamdulillah, hari ini hadir semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum kita masuk ke materi, silahkan dipersiapkan terlebih dahulu pakaiannya. Ya, kerudungnya, dasinya yang masih miring-miring, bajunya yang masih dikeluarkan. Oke, sudah? Sudah. Oke. Coba, masihkah ada yang ingat minggu lalu kita membahas teori tentang apa aja? Boleh? Tentang teori masuknya ajaran Islam, Bu. Teori masuknya ajaran Islam di Indonesia. Good. Masihkah ada yang ingat tentang teori-teori apa saja? Boleh? Teori
sejarah, maka Persia, China, Romawi. Masya Allah, lengkap sekali. Sahal masih ingat banget ya. Oke. Ada yang pernah dengar Wali Songo tidak sih? Sudah ya? Sangat familiar sekali ya tentang Wali Songo. Oke. Coba kalau sudah sangat familiar sekali atau sudah pernah mendengar tentang Wali Songo, Ibu mau bertanya dulu. Pertanyaan pertama, mengapa penyebaran Islam di Jawa cepat berkembang setelah kedatangan Wali Songo? Saya Bu, Boleh Rahma? karena Wali Songo menggunakan pendekatan yang ramah budaya seperti kesenian, pendidikan, dan tradisi masyarakat Jawa, sehingga Islam lebih mudah diterima. Masya Allah, luar biasa sekali. Oke, coba yang kedua. Mengapa Wali Songo memiliki jalur seni budaya dan pendidikan sebagai media dakwah? Saya Bu, Boleh, apa Neng? karena jalur tersebut paling disukai masyarakat Jawa. Dengan cara itu, ajaran Islam lebih mudah dipahami tanpa menimbulkan perlawanan. Masya Allah. Yang ketiga, apa tantangan terbesar yang dihadapi Wali Songo ketika menyebarkan Islam di Nusantara? Boleh. Jadi tantangannya itu adalah kuatnya pengaruh Hindu, Buddha, adat istiadat yang sudah mengakar, serta penolakan dari sebagian kelompok yang takut kehilangan kekuasaanmu. Nah, dari pertanyaan Ibu yang tiga tadi ini, kemudian dijawab sama temennya, ya artinya sudah hafal ya, sudah familiar sekali dengan cara dakwah-dakwah atau metode-metode tentang Wali Songo menyebarkan Islam di Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas secara mendalam tentang peranan Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Ibu punya harapan dan tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, Ibu berharap kamu ya, setelah belajar tentang Wali Songo, kamu mampu meyakini tentang perkembangan peradaban Islam di Indonesia merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ibu berharap ya dengan kamu belajar tentang Wali Songo pada hari ini bisa dijadikan sebagai cerminan keteladanan ya, kesungguhan kamu dalam menuntut ilmu. Lalu yang ketiga, Ibu berharap dengan kamu belajar tentang Wali Songo, kamu mampu menganalisis tentang sejarah dan peran-perannya. Lalu yang ketiga, hari ini kita akan dalam proyek. Nah, ya hari ini kita ada proyek, mudah-mudahan Ibu berharap ya, dengan pembelajaran mengenai tentang peran Wali Songo, kamu bisa membuat proyek tentang sejarah tokoh ulama atau Wali Songo di Indonesia. Ya, Ibu akan membahas tentang Wali Songo terlebih dahulu. Ya, apa sih itu Wali Songo? Nah, Wali Songo ini adalah para wali. Isinya ada berapa sih? 9. Ya, ada 9 orang ya di Wali Songo itu. Beliau ini sangat penting ya, memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, khususnya di tanah air, dan kamu perlu mengetahui apa itu pengertian dari Wali Songo. Yang pertama, Wali Songo itu adalah wali Allah, waliullah yang memang dipilih oleh Allah ya, memiliki karomah untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Itu satu. Lalu yang kedua, para Wali Songo datang ke Indonesia pada abad ke-14 sampai dengan 15 ke tanah Jawa. Nah, yang dilakukan oleh para 9 wali Songo yang dikenal dengan Wali Songo. Mereka para ulama yang berperan penting dalam mengislamkan masyarakat Nusantara. Wali Songo ini berasal dari kata wali yang artinya sahabat, dan Songo itu artinya 9 dalam bahasa Jawa. Ibu mau menampilkan video, tolong disimak dengan baik videonya. Ya. Boleh disimak dengan baik ya. Zaman Wali Songo ini menandakan berakhirnya dominasi agama Hindu dan juga Buddha di Nusantara dan digantikan oleh agama Islam. Meski banyak tokoh lain yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa, namun Wali Songo sudah dianggap sebagai simbolnya karena mereka memiliki andil yang besar dalam penyebaran Islam hingga berhasil berdirinya sejumlah kerajaan Islam di Pulau Jawa. Pada umumnya Wali Songo ini berdakwah dan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dimulai pada tahun 808 Hijriah atau pada abad ke-14 Masehi. Ada 3 wilayah yang menjadi lokasi para wali untuk menyebarkan dakwahnya di Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan, dan Tuban untuk wilayah Jawa Timur. Sedangkan Demak, Kudus, dan juga Muria di wilayah Jawa Tengah. Dan yang terakhir,
ada daerah Cirebon di Jawa Barat. Yang pertama kita akan membahas arti dan makna dari Wali Songo. Penamaan Wali Songo ini diambil dari bahasa Jawa, sedangkan dalam bahasa Indonesia Wali Songo diartikan sebagai wali yang 9 atau 9 wali, yang menandakan jumlah para wali tersebut berjumlah 9 orang. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Songo atau Sanga adalah turunan dari bahasa Arab Sana, yang berarti mulia. Ada juga yang menyebutkan bahwa Wali Songo ini adalah sebuah majelis dakwah kreasi dari Sunan Gresik atau Maulana Ali bin Nasib di tahun 1404 Masehi. Dalam perkembangan Wali Songo ini tak hanya berdakwah saja, Wali Songo juga memberikan dampak bagi budaya baru yang ada di masyarakat Jawa. Jadi sudah menyimak ya materi tentang peran Wali Songo dari 9 wali, kemudian metode dakwahnya, strateginya, ya tadi sudah dibahas. Sebelum Ibu membuka pertanyaan, ya setelah dari video ini, Ibu mau tes dulu, masih fokus enggak nih kira-kira? Oke, kita tepuk fokus. Oke, tepuk 1 artinya yes, tepuk 2 oke, tepuk 3 semangat, tepuk 4 konsentrasi, tepuk 5 siap belajar, tepuk fokus baru melihat, mendengar, terus mengingat, fokus. Oke, kita coba fokus nggak nih kira-kira? Oke, kita mulai ya. Tepuk 1 yes, tepuk 2 oke, tepuk 3 semangat, tepuk 4 konsentrasi, tepuk fokus Melihat, mendengar, Mengingat fokus. Wah, masih pada belum fokus nih. Ulangin lagi, sekali lagi. Tepuk 1 tepuk 2 tepuk 3 tepuk 4 konsentrasi, tepuk 5 siap belajar, tepuk fokus. Oke. Oke, ada yang mau bertanya nggak kira-kira? saya belum Boleh, Pak Is. keberhasilan Islam masuk Pulau Jawa lebih cepat karena adanya pengaruh masuknya Wali Songo dan Hindunya. Apakah keberhasilan Islam masuk Pulau Jawa lebih cepat karena adanya pengaruh masuknya Wali Songo dan Hindunya. salah satunya adalah, bukan salah satu ya, menurut Ibu, dan memang pada kenyataannya, kenapa di Pulau Jawa itu Islam bisa lebih cepat masuk ya? Tadi peranan Wali Songo datang, ya, kondisi Pulau Jawa dengan membawa metode. Nah, tadi kita sudah lihat kan, sudah mendengarkan juga kan, ya, dari penjelasan bagaimana kondisinya di Pulau Jawa pada saat itu, ya, Ibu sudah jelaskan tadi di Indonesia pada saat itu kondisi agamanya masih menganut Hindu dan Buddha, ditambah lagi ajaran nenek moyang yang sangat taklid, kemudian animisme dan dinamisme. Kemudian Wali Songo datang pada abad ke-14 dan 5 hingga 15, nah, membawa metode-metodenya. Dengan membawa metode-metodenya ini, 9 Wali Songo berbeda strateginya, nah, membuat hal yang menarik sehingga banyak masyarakat Jawa yang memang cepat sekali ya masuk ke ajaran Islam. Sehingga kalau kata Ibu, apakah tadi keberhasilan itu termasuk dari pengaruh ya? Ya, yes, dari ketiganya ini sangat mempengaruhi sehingga adanya kondisi Wali Songo datang dengan membawa metode, 3 hal ini sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa sehingga berhasil dengan cepat Islam berkembang di Pulau Jawa. Oke, kita masuk ke proyek. Ya, Ibu mau memberikan proyek kepada kalian ya. Jadi hari ini kalian membuat poster. Ya, kita bagikan menjadi 4 kelompok. Ya. Kelompok 1 materinya tentang Sunan Giri dan Sunan Ampel. Kelompok 2 Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Kelompok 3
Sunan Giri dan Sunan Kalijaga. Kelompok 4 Kudus, Muria, Gunung Jati. Nah, kamu membuat poster ya, terus cari biografinya, satu, strateginya, situasinya, sama pencapaian apa saja yang didapat, serta peninggalan-peninggalannya. Nah, Ibu ada LKPD, ini LKPD-nya akan Ibu bagikan per kelompok. Sebelum Ibu bagikan, kita bagi kelompok dulu kali ya. Nah, kita berhitung saja. Kita mulai dari sini, silahkan. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, oke? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Sudah tahu kan kelompoknya, kelompok berapa aja? Oke, boleh sekarang berdiri, silakan bertukar ya. Kelompok 4, kelompok 3, sama-sama. Kelompok 2 dan kelompok 1. Oke, sama-sama. Ya. Sudah? Nah, silakan dibaca. Boleh buka handphone ya untuk mencari informasi. Mau cari di buku paket boleh, di handphone boleh, ya. Cari boleh, tapi tidak boleh buka apapun ya. Yuk, kita sepakati yuk. Waktunya berapa menit nih? 20 menit cukup? Cukup. Oke. 20 menit untuk mencari materi ya, sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD. Silakan kita mulai dari sekarang. Silakan berdiskusi. Ya, sudah bagi-bagi kelompoknya? Sudah. Siapa yang mencari materi? Aku. Oke. Asturonya sudah bawa? Oke. Persiapkan ya. Oke, sudah. Masya Allah. Wah, kelompok 3 nih sudah mulai menyusun nih. Bagus banget nih. Masya Allah. Ayo, waktunya 20 menit. Kelompok 3 sudah mulai menyusun. Ayo. Hah? Iya, boleh diisi. Iya, aku ada. Diisi ya. Apaan coba lihat? Udah bagus itu? Kamu menempel? Oh ya, mana kertasnya? Ayo menempel. Oke, gimana? Kelompok 1 sudah diskusinya sudah selesai belum? Sudah. Kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai membuat posternya? Sudah. Kelompok 3 sudah siap? Kelompok 4 posternya sudah siap? Kelompok 1, 2, 3, dan 4 karena sudah siap dan selesai membuat posternya, maka kalian selanjutnya adalah mempresentasikan hasil kalian diskusi. Oke? Nah, yang mempresentasikan itu ya hanya 3 orang saja ya. 3 orang yang menjelaskan, 3 orangnya lagi itu duduk. Kenapa? Karena nanti 3 orang yang duduk ini yang akan membantu temannya menjawab jika ada pertanyaan. Begitupun dengan kelompok yang lainnya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, kelompok 1 sudah siap? Siap. Silakan kelompok 1.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang poster kami yang berisi tentang Wali Songo, yaitu Sunan Ampel. Kesimpulan dari poster ini yaitu proyek ini telah membahas tentang sejarah dakwah Wali Songo, khususnya Sunan Ampel, dan kami harapkan menjadi inspirasi bagi pembaca untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan dan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita tutup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu dari kelompok 2. Boleh? Siapa yang akan maju? Oke. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2 akan mempresentasikan dua Wali Songo, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Silakan itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Sudah siap? Oke, boleh? Silakan maju ke depan. Silakan menyampaikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua penerapan tidak dari situasi luar kelompok kita yang akan dijelaskan mengenai Wali Songo, khususnya Sunan Ginja, Sunan Kalijaga. Nah, itu akan membahas mengenai biografi, strategi berdakwah, situasi yang dihadapi saat berdakwah, pencapaian dan peninggalan dari tokoh. Cukup ya? Silakan ditutup. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir yaitu di kelompok 4. Sudah siap? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bila kami presentasikan Cukup? Oke. Boleh silakan tutup. ya presentasi dari kami. Selanjutnya mohon maaf. Untuk kelompok 3 dan kelompok 4 kita kasih wow lagi. Tepuk wow, kasih 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 wow, keren, wow, keren, wow, keren, wow, keren. Nah, sekarang ya, adakah yang ingin memberikan kesimpulan presentasi hari ini dari kelompok 1, 2, 3, dan 4? Ada yang mau memberikan kesimpulan? Oke, Idris, silakan berdiri. Apa kesimpulannya, Nak? Kesimpulannya dari teman-teman yang mempresentasikan, mereka menjelaskan tentang Wali Songo yang berdakwah dengan kondisi masyarakat Indonesia masih banyak penganut ajaran Hindu dan Buddha. Bagus, kita beri salut buat Idris. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Keren. Oke, tadi sudah disimpulkan oleh temannya. Paham semuanya ya mengenai tentang Wali Songo? Paham. Oke. Nah, sekarang coba cek handphonenya. Ibu sudah mengirimkan link Google Drive. Di situ ada latihan nomor 1 sampai dengan nomor 15 mengenai
tentang materi kita hari ini tentang Wali Songo. Boleh dikerjakan, Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Google Form-nya ya. Silakan. Boleh dikerjakan? Hebat semuanya. Sudah, kita lihat sekarang hasil skor-nya. Oke, siapa yang paling besar? Wah, yang paling besar adalah ada Zia, ada Rahma, dan Balkis. Kita beli apresiasi. Oke. Yang nilainya masih di bawah, jangan bersedih hati. Nanti kita akan mengadakan remedial ya. Dan nilai yang tinggi ya, 3 orang tadi itu akan kita Ibu kasih pengayaan ya. Jadi nanti di akhir ada pengayaan dan ada remedial ya. Untuk nilainya yang rendah nanti bisa perbaikan di remedial. Nah, untuk yang nilainya tertinggi nanti akan ada pengayaan dari Ibu. Oke, sampai sini ya. Sekarang Ibu mau minta 1 orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini dari awal sampai dengan akhir. Oke, ada yang mau menyimpulkan? Oke, boleh dipersilahkan. Boleh berdiri. Kesimpulan dari pelajaran hari ini, kita belajar untuk lebih mengenal bersama dalam berdakwah. Dan kita belajar bersama dengan memiliki dan negara Islam Indonesia dengan satu jurusan yang berbeda. Oke. Terima kasih. Nah, itu kesimpulan tadi dari temannya. Ibu tambahkan ya. Kesimpulannya, jadi pada hari ini adalah ya, Wali Songo itu ternyata tokoh yang sangat penting untuk penyebaran Islam di Nusantara, karena para wali Songo ini ya berdakwah bukan melalui kekerasan atau paksaan, tetapi dengan kebijaksanaan atau keteladanan, sehingga ya ajarannya sampai dengan sekarang ya menjadi peninggalan yang sangat berharga bagi umat Islam di Indonesia. Oke, sebelum kita akhiri materi hari ini, siapkan kertas selembar terlebih dahulu. Ibu ingin tahu refleksi hati dan perasaan kamu belajar hari ini bersama Ibu di materi Wali Songo. Oke. Ibu kasih waktu 10 menit cukup ya? Oke. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan pembelajaran pada hari ini? Kemudian materi apa yang kamu suka? Terus ada nggak yang sulit? Kalau misalkan nggak ada ya udah bilang tidak ada. Terakhir, apa sih hikmahnya buat kamu gitu? Oke? Ada yang susah nggak hari ini? Tidak ada ya. Tidak usah, langsung jawabannya saja. Oke. Ada yang susah materinya? Gimana perasaannya? Senang sekali. Masya Allah. Sudah? Ya Bu, bentar lagi Bu. Senang nggak perasaannya? Senang Bu. Oke. Sudah? Ya Bu. Oke, sudah? Bu. Sama ketua kelas udah naik? Sudah? 2 lagi Bu. 2 lagi. Oke. Apakah ada yang susah? Tidak kan materinya? Bisa lah ya dipahami. Oke. Sudah? Sudah Bu. Sudah ya? Sudah belum? Sudah. Sudah? Sudah semua? Sudah. Oke. Nah, Ibu pengen tahu, diwakili 2 orang saja, perasaannya hari ini untuk merefleksikan pembelajaran kita. Boleh? Siapa yang mau merefleksikan? Oke, silakan. Oke, kan nomor 1 itu kan bagaimana perasaanmu setelah melakukan pembelajaran hari ini. Perasaan saya bahagia karena materi yang diberikan masuk atau dapat saya pahami cara pembawaannya yang seru. Terus yang nomor 2, materi yang kamu punyai. Materi Wali Songo yang menyebarkan Islam dan peninggalan pada keturunan. Terus yang ketiga, apakah ada kesulitan dalam materi pada hari ini? Jika ada, sebutkan. Kalau saya sih tidak ada ya Bu.
Alhamdulillah. Yang keempat, apa hikmah yang dapat kamu ambil dari materi pada hari ini? Hikmah yang saya ambil pada hari ini, hikmahnya kita dapat mengetahui perjuangan Wali Songo yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Yang saya. Oke. Beri tepuk tangan untuk Adria. Alhamdulillah ya, alhamdulillah ya. Oke, ada satu orang lagi? Oke, boleh? Silakan, bagaimana perasaanmu hari ini? Menurut saya, seru dan bisa mempelajari tentang Oke. materi yang hari ini peninggalan dan peninggalan dari ilmu dan metode. Nah, ketinggalan sama metode, kamu sukanya materinya tentang itu. Oke, terus sangat luar biasa ya pembelajaran hari ini. Alhamdulillah semuanya senang. Ibu rasa 2 orang tadi temanmu sudah cukup ya mewakili perasaan teman-temanmu yang lain hari ini. Nah, alhamdulillah kita sudah di akhir materi pembelajaran ya. Ibu harap ya dengan kalian belajar peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia dapat dijadikan sebagai contoh suri tauladan selain dari Nabi Muhammad ya. Keteladanannya yaitu mencari ilmu yang bersungguh-sungguh, tidak pernah ada rasa putus asa. Ibu harap itu bisa dijadikan sebagai keteladanan dan contoh untuk kamu. Oke, kita beri apresiasi untuk kita semua yang hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu di materi Ibu minggu depan, di materi yang baru. Terima kasih Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.